Kenapa kemarin nggak bisa, Miss? Kemarin penuh filenya, sekarang sudah bisa. EL sudah direkam. Are you ready, EL? Yes. Ya, silakan EL. Perkenalkan diri EL. Salam-salam dulu ya. Hello everyone, my name is EL. Sekarang EL akan mendongeng. EL akan mendongeng 3 babi kecil. Silakan. Ada seorang ibu babi memiliki 3 anak. Ibu babi itu kesulitan untuk mencari makanan kepada anak-anaknya. Anaknya itu sudah cukup dewasa, jadi ibu babi itu melepaskan mereka. Babi yang pertama hidup dengan malas, jadi ia ingin membuat rumah dari jerami. Dia berjalan-jalan hingga bertemu dengan seorang pria yang membawa sebuah jerami. Babi kecil itu bertanya, "Permisi," dengan sopan, "maukah Anda menjual jerami kami agar saya bisa membuat rumah?" Pria yang menjual jerami itu langsung setuju. Kecil pertama pun mencari tempat yang bagus untuk rumahnya. Dia itu sering tidur-tiduran, benda kesayangannya itu ada di tempat tidur. Wardrobe, Yellow and Bolster, tunggu ya, Miss. Siap. Tenang saja. Terus Apa, Nak? ini ada 2. Oh, nggak apa-apa. Tapi tahu nama benda lainnya tidak? Boleh disebutkan sama EL. Nggak ada suaranya, Miss. Nggak ada suaranya. Sorry, Dimyun. Ada benda, ingat nama bendanya nggak? Boleh disebutkan. Kalau nggak ada gambarnya nggak apa-apa. Yang lainnya. Tadi apa dulu? Wardrobe sudah ya. Bolster, pillow, Bed, blanket, Oke. dan box. Oke, sip. Next. Babi kedua dia hidup dengan ya benda-benda kesayangannya ada di dia duduk berlama-lama di ruang tamu. Maka benda-benda kesayangannya ada di ruang tamu. Armchair, sofa, television, Yes. pants, and clock. Oke.
Dan babi kedua pun tidak ingin membuat rumah dari jerami. Dia berjalan-jalan hingga bertemu dengan seorang pria yang membawa seikat kayu. Babi kecil itu bertanya, "Permisi," dengan sopan, "maukah Anda menjual kayu itu? Biar saya bisa membuat rumah." Pria yang menjual kayu itu langsung setuju. Dan babi kecil kedua mengucapkan selamat tinggal pada saudaranya. Dia membuat rumah impiannya. Lalu, tidak seperti babi ketiga yang memikirkan ide-ide seperti kakak-kakaknya. Babi ketiga berkata, "Aku akan membuat rumah yang lebih besar dan kuat." Ia berjalan-jalan hingga bertemu dengan seorang pria yang membawa batu bata. Dan babi kecil itu bertanya, "Permisi," dengan sopan, "maukah Anda menjual batu bata itu agar saya bisa membuat rumah?" Pria yang menjual batu bata itu langsung setuju dan dia itu bertanya, "Di mana Anda akan membuat rumah?" Dan babi kecil ketiga melihat sebuah tanah yang sangat bagus dan dia pun membangun rumahnya di situ. Babi ketiga hobinya adalah masak dan makan. Maka benda-benda kesayangannya adalah di dapur, pesok, kompor, katel, sendok garpu, teko, benci, kulkas. Saring kagunaanna kayak gini. Sendok garpu pikeun Sendok garpu pikeun makan. Besok pikeun memotong. Teko pikeun ngagodok cai. Panci pikeun masak sayur. Piring gelas pikeun makan. Gelas pikeun minum. Kompor pikeun masak. Kulkas pikeun nyimpen makanan. Katel pikeun masak, goreng. Akhirnya terus babi kecil pertama dan kedua berkata kepada adiknya, "Kenapa kau belum selesai membuat rumah? Tidak seperti kami sudah selesai membuat rumah." Babi kecil ketiga langsung menjawab, "Aku akan membuat rumah yang kokoh dan besar." Pada keesokan harinya,
Akhirnya rumah bata itu selesai dibangun. Pada suatu hari ada serigala yang jahat. Serigala itu sempat melewati rumah babi itu. Dan serigala mencium aroma babi. Dan serigala itu langsung mengetuk pintu dengan keras. Dia berkata, babi kecil, biarkan aku masuk. Babi kecil pertama melihat kuku serigala yang begitu tajam dari jendela. Maka babi kecil pertama pun langsung menjawabnya, tidak. Namun serigala jahat langsung berkata, aku akan menarik nafasku dan aku akan meniup rumahmu hingga hancur. Maka rumah babi kecil pertama langsung hancur. Dan serigala pun membuka rahangnya dengan lebar dan memakan babi kecil pertama. Tapi babi kecil pertama itu berhasil lolos. Serigala itu hampir menangkapnya. Tapi serigala gagal. Dan masuk babi kecil yang pertama langsung masuk ke rumah saudara yang kedua yang terbuat dari kayu. Serigala juga berkata kepada babi kecil itu, babi kecil, biarkan aku masuk. Dan saudaranya yang pertama mengatakan jangan dibuka pintunya, itu serigala jahat. Maka babi kecil kedua langsung menjawabnya, tidak. Terus serigala itu marah dan dia pun berkata, aku akan menarik nafasku dan aku akan menghancurkan rumahmu. Dan rumah kayu itu pun langsung hancur. Mereka berdua lari ke rumah adiknya yang terbuat dari batu bata. Mereka langsung mengatakan, cepat kunci pintunya. Dan serigala itu mencium aroma yang lebih banyak. Serigala itu berkata dalam hati, ini ada 3 babi, aku harus memakan mereka. Nah, terus serigala itu berkata, babi kecil, biarkan aku masuk. Dan babi kecil ketiga melihat mata si serigala dari jendela. Maka babi kecil yang ketiga langsung menjawab, tidak. Serigala itu sangat-sangat marah. Dan dia pun berkata, aku akan menarik nafasku dan aku akan menghancurkan rumahmu. Dia sudah berkali-kali meniup rumahnya, tapi tidak hancur. Serigala itu kecapean.
Dan dia itu berhenti untuk istirahat. Dia berpikir sebentar. Dia melihat cerobong asap, maka dia pun langsung memasukinya. Dan babi kecil ketiga mendengar suara langkah serigala. Maka menyuruh kedua kakaknya untuk menyiapkan api di situ. Dan akhirnya serigala itu pun mencium bau hangus, dan dia pun langsung kepanasan lari-lari keluar. Babi kecil ketiga berkata, hahaha, pergi kau serigala jahat dari rumah kita, dan akhirnya mereka hidup bersama. Selesai. Oke, pesan moralnya apa sih kalau misalnya pesan moral di dalam cerita babi kecil ini yang berhubungan dengan sila Pancasila kedua atau ketiga, bebas deh pilih mau yang kedua atau ketiga berdasarkan dongeng ini. Apa sih pesan moralnya? Tahu. Yang pesan baik yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Harus bersatu, tidak boleh memikirkan ide-ide yang berlebihan. Oke, Miss ambil satu. Kita harus bersatu. Kalau bersatu berarti mengamalkan sila Pancasila keberapa? Kedua apa ketiga? Kalau kata EL. Ketiga. Oke. EL, produknya bikin apa? Bikin apa produk marketnya? Rumah. Tulis. Yes. Oke, sip. Tapi sambil dibaca kertasnya EL yang project based learning planning sheet-nya ada kan kertasnya? Nah, coba EL baca dulu nanti jelaskan ke Miss Rose produk yang udah dibuat EL ya. Ini dia rumah EL. Gak kayak teman-teman kan ya, teman-teman. Gak ada warnanya. EL mah dari dus. Yes, mantap sekali. Tapi sambil dibaca dulu nanti jelasin. Tunggu, Miss Rose penasaran. Pengen ambil dari ininya dulu. Draft cerita kertasnya dulu. Baru EL nanti cerita. Atau Miss tanya jawab juga boleh sih, bisa sih. EL, nomor 1. Jawab ya. Ya. Apa permasalahan? Ada masalah apa sih yang ditemukan EL dalam cerita dongeng 3 babi kecil ini? Permasalahannya apa sih, El? Serigala masuk ke dalam rumah 3 babi kecil itu. Oh iya, betul sekali. Itu permasalahan ya. Kedua, ide yang bisa EL pikirkan agar babi kecilnya lebih aman dari serigala jahat. Pertama-tama idenya apa dulu sih yang EL pikirkan? Ada berapa ide? Membuat pagar yang begitu runci dan mengunci pintunya. Oke. Jadi membuat pagar, terus juga membuat kunci pintu yang lebih aman lagi. Oke. Akhirnya EL memberi solusi ya. Kalau punya ide buat lompat, nggak bisa soalnya tajam. Oh iya, betul. Pagarnya tajam ya. Akhirnya EL membuat produk ini. Ini adalah solusinya EL. Tunjukkan pada Miss Rose solusi EL, marketnya, produk barangnya EL. Wah, cakep banget deh. Ceritakan El, gimana biar aman? Tapi ini cerobong asapnya itu lepas. Cerobong asap, nggak apa-apa, lepas juga nggak apa-apa. Cerita aja. Jadi gimana? Itu bakalan aman nggak dari serigala jahat? Misalnya tajam-tajam serigala bakal kesakitan kalau melompat dari pagar ini. Oh gitu. Tapi nggak kelihatan sama Miss Rose pagernya. Mana pagernya? Mana coba? Nah, ke atas. Oh iya, dibuat tajam. Jadi ketika dia mau masuk nggak bisa. Tiba-tiba dia berhasil masuk melompati pagernya. Gimana? Rumahnya gimana? Kuat nggak? Dikunci dari dalam. Jadi udah pakai gembok ya. Gembok yang lebih kuat. Oke. EL, siapa sih yang bantu EL dalam membuat rumah-rumahannya? Bagus sekali rumah-rumahan babi kecilnya. Mr. Dika, Mr. Daniel,
sama Denis April. Itu guru-guru yang les. Berarti berapa orang jumlah yang membantu EL? 3. 3, berarti berempat sama EL. Iya. Nah, EL bertugas bagian apanya nih? EL bantu dalam hal apanya nih? Gunting pagarnya. Oke, semua saling kerjasama, akhirnya jadilah produk rumah-rumahan yang bagus. Nanti rumah-rumahnya mau dibawa ke sekolah nggak, dipajang di kelas bareng-bareng rumah-rumahan lingkungannya? Boleh. Boleh, sip. Siapa tahu kita bisa pakai untuk mendongeng di akhir tahun ya. Oke, thank you ya EL. Pesan moral ini, ketika EL bekerja sama dengan Mister dan Miss yang ada di rumah EL bersama EL, akhirnya terjadilah produk yang bagus yang bisa ditampilkan. Berarti EL dan Mister sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa nih El? 3. Sila ketiga. Oke EL, itu pertanyaan PPKN untuk EL. Sekarang pertanyaan matematika. Are you ready? Yes. Mau dikotret atau mau dijawab langsung? Bebas sama EL. Saya udah tahu nih. Apa coba? Yang rumah Jirani itu buat dindingnya butuh 53. Terus? Atapnya perlu 41. Betul. Jumlahnya jadi berapa? 4 sama 94. Betul. Yang kedua. Rumah dari kayu. Memerlukan untuk dindingnya butuh 45. Untuk atapnya perlu 33. Akhirnya berapa jumlah yang dibutuhkan seluruh kayunya? 88. Yakin? Yakin. Bener nggak mau dikotret pakai kertas? Coba dikotret sama kertas. Coret-coret, hitung. Coba dulu deh. Siapa tahu lebih yakin kalau pakai kertas, coret-coret. 45. Ayo hitung cepat. Miss, gimana kalau dijawab langsung? Dijawab langsung. Boleh. Jadi berapa hasilnya? 78. Good. Nomor 3. Untuk dindingnya perlu 61. Untuk guntingnya perlu 34. Berapa total seluruh benda yang dibutuhkan? Jadi yang diperlukannya itu 95. Oke, pertanyaan soal cerita ya. Selanjutnya ya, bukan rumah babi. Pertanyaan dari ini tambahan. Wah. Leni merawat 29 ayam jantan dan 40 ayam betina. Berapa jumlah ayam yang Leni rawat? Leni merawat 29 ayam jantan dan 40 ayam betina. Berapa jumlah ayam yang Leni rawat? 99. Yang benar, dibacanya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. 69. Ya, kalau terbalik nanti angkanya berubah ya. Berapa jadinya? Jumlahnya berapa? 69. Pertanyaan terakhir. Bapak Riko adalah pembuat layang-layang. Pada hari Rabu, ia membuat layang-layang sebanyak 27 buah. Pada hari Kamis, ia membuat
31. Berapa jumlah layang-layang yang telah dibuat oleh Bapak Riko? Pada hari Rabu membuat layang-layangnya 27. Kalau hari Kamis 31. Berapa jumlah layang-layang yang telah dibuat Bapak Riko? (27) ditambah 31. Mudah sekali buat EL. 58. Mantap. Mudah kan? Itu saja deh ujiannya sama Miss Ros, tidak ada lagi. Bahasa Indonesianya sudah, Sundanya Terima kasih ya, Miss sudah, Ros. semuanya sudah. Selamat menikmati weekend ya. Thank you Terima EL. kasih ya, Miss Ros. Sama. Bye. Dadah. Bye.